Squad. Halo, Guru Squad. Wah, ketemu lagi ya di live spesial spesial. Ruang Guru Dalam memaksimalkan penilaian akhir semester. Nah, Kita ngapain dulu nih Kak enaknya? kita kenalan dulu dong ya. Iya dong, jelas. Tak Ya. kenal maka tak sayang. Bener banget Iya. nih, teman-teman yang udah siap dari tadi ya, dari jam 18.30 gitu. Yang udah nungguin kita dari tadi nih. Kita kenalan dulu deh ya. Oke. Kenalin, nama saya Kak Yosef sebagai Master Teacher Matematika. Wah, keren banget. Pasti kakaknya suka angka-angka ya. Wis, bukan cuma Bukan. suka angka-angka doang ya, suka gambar, suka Suka gambar. makan, suka minum, suka Oke. banyak hal. Kalau itu sih saya juga suka. Oke, berikutnya dengan siapa? Nah, Kak Oki di sini Kak Oki sebagai Master Teacher Sosiologi nih. Wis, keren banget. Siapa yang suka sosiologi? Oke, Yuk. boleh angkat tangan atau Oh, pop up. Wis, Nah. berikan love gitu ya. Hmm. Kita sapa dulu nih, cek ombak dulu Iya, nih kita ya. cek ombak dulu nih, Bener. kira-kira udah ada berapa nih ya yang udah join. Nah, kira-kira ada berapa nih Kak? Ada sekian ribu? Atau Wah. sekian puluh ribu? Wis, ya. Kalau aku lihat nih ya, yang berlangganan Ruang Guru aja itu ada banyak banget Banyak ya, banget, berjuta-juta. Apalagi yang ikut Betul. live ini ya, pasti akan ada ya puluhan ribu lah mungkin Dari ya. Sabang sampai Merauke. Dari Sabang Betul. sampai Merauke. Kita cek dulu nih ya. Oke, kita Dari cek mana ombak aja dulu. squadnya Ada dari ini? mana aja? Ada dari Sumatera Utara? Sebelah barat. Bandung Dari Kak, mana ada aja? Bandung. Wis, ada Halo, Bandung. Bandung. Kumaha, Bali. Gamang? Wis, ada mana? Bali, Dari Bali. Bali. Dari Bali. Dari Padang Padang. juga. Jauh-jauh Medan, Kak, banget ya Medan. pokoknya. Wis, ada Medan juga. Horas, Bang. Depok, Orang Batak Depok, punya. Depok. Oh, Depok. Depok, Palembang. Dari sini. Aman Bekasi ya. Kak, Bekasi. Oke. Yuk. Di-up lagi nih. Diajak teman-temannya Iya, yang belum diajak gabung teman-temannya. ya. Karena kali ini penting banget materinya yang akan kita banget. siarkan buat Iya. teman-teman semua nih. Betul Kak, Ya. menjelang akhir tahun. Biasanya kita ngapain sih Kak menjelang akhir Menjelang akhir tahun biasanya shopping buat shopping? Berburu diskon? berburu Bukan. diskon, bukan ya? Bukan. Iya, tapi Tapi ini ada yang yang- lebih penting Kak. Yang lebih penting Ngapain untuk tuh kira-kira? pelajar semua ya, kita akan membahas untuk memberikan tips and trik mengenai penilaian akhir semester, Nah, khususnya di betul mata banget. pelajaran matematika dan sosiologi. Matematika dan sosiologi. Matematika dari rumpun Saintek Betul, dan sosiologi dari rumpun Sosum. uh, Nah, kira-kira kita bakalan ngebahas tentang itu ya Kak ya. benar Tentang banget. gimana sih caranya memaksimalkan supaya ujian penilaian akhir semester ini bisa berjalan dengan lancar. Terus Betul sekali. hasilnya juga maksimal. Hasilnya juga maksimal. Karena penting Nah. banget ya, hasilnya nanti juga akan tertera di raport dan Mhm. rapornya itu akan tercetak kemudian akan dikenang sepanjang masa. Betul, nanti Us. anak cucunya bakal Us, lihat anak juga. cucunya kalau Aduh, kakek saya pinter juga ya. pinter Nah, juga pastinya. Oke, tapi kita bukan Oke. hanya cuma berdua doang ya. Betul, kita nggak Kali cuma ini berdua ada aja. guestnya nih, ada tamu spesial buat teman-teman semua, Ah. generasi milenial. Siapa nih Kak kira-kira? Iya, siapa dia? Dia Siapa adalah ya? Iqbal. Oh, bukan. Atau Just No Limit? Bukan juga. Bukan juga. Aduh, Iya. siapa dong? Siapa nih? Penasaran Coba nggak? penasaran nggak? Oke, Siapa? siapa nih kira-kira? Bisa tebak? dong. Gitu? Wajahnya sih 11-12 sama aku Iya. lah ya. Intinya dia salah satu orang yang punya hubungan Wis. sama ruang guru Kak. Wah. Apaan ya kira-kira? Bukan hanya berhubungan tapi dia juga sosok yang inspiratif. Iya. Wah. Nah mungkin ada teman-teman yang udah lihat posternya nih. Tadi ya ada bocoran. Ada bocoran Dia adalah sedikit. seorang siswa dari Brain Academy. Iya, Brain Academy. Brain Academy itu apa sih Kak? Mungkin ada beberapa yang nggak tahu nih Brain Academy itu Wih, apa sih sebenarnya? hari gini belum tahu yang namanya Brain Academy. Waduh, kayak kurang update nih ya. Gitu. Iya nih. Ya, jadi Brain Aduh. Academy ini adalah lembaga bimbingan belajar satu-satunya di Indonesia yang mengkombinasikan antara pembelajaran offline dan online. online, Satu-satunya di Indonesia hanya Iya. di Brain Academy. Dan luar Betul. biasanya akan kita bahas lagi nanti Nah, mengenai Brain penasaran Academy. kan Brain Academy itu kayak gimana sih? Apa bedanya dengan bimbel yang lain? Terus gimana juga sih peran Brain Academy ini terhadap ini nih? Kesuksesan seorang siswa. Seorang siswa buat ngadepin PAS atau Oke, penilaian semester. langsung saja Nah, kita kita langsung sambut aja. dengan meriah. Ini dia, Dustin. Oh, bukan Oke. ya. Apa Dustin Bieber itu kan? Dustin Ini Bieber. Dustin apa nih? Dustin apa? Dustin Delano. Oh, Dustin Delano. Oke. Dustin, kita kenalan dulu ya Kak. ya? Boleh. Dustin ini kelas berapa nih Dustin? Jadi aku sekarang kelas
11 Kak. Oh, Kelas beda 11. tipis sama aku sih. Aku kelas 12 gitu. Belum lulus berarti. Belum Oh, lulus iya. sih. Tipis ya, tipis. Tipis Tipis ya. tipis. Oke. Untuk kelas 11 jurusan apa nih yang diambil? Mm-mm. Aku sekarang di jurusan IPA Kak. Wis, IPA. jurusan IPA. Bareng nih sama Kak Oke, Yosef tim ya. IPA, tim IPA mana Tim IPA suaranya? Oke, Wah, yang banyak. yang sosum juga santai, masih ada Kak Oki di sini. Masih ada Kak Oki, Santai, tenang. santai. Ya, ini bukan adu antara IPS Iya, maupun bukan. IPA ya. Kita Yang sama-sama. bahasa juga bisa ikut. Boleh, SMK juga boleh. Nah, Oke. Dustin ini katanya dari Brain Academy ya? Iya, Brain bener Academy banget. mana nih? Aku sekarang lagi di Brand Academy Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Wih. Jakarta Timur dekat lah ya dari kantor kita nih Ruang Guru. Dekat banget sih Iya. Jakarta Timur, dan di Brand Academy Jakarta Timur ini peminatnya udah banyak banget. Banyak banget nih, Kak. Betul. Nah, jangan sampai ketinggalan nih teman-teman yang ada di rumah ya buat join juga. Siapa tahu bisa ketemu sama Dustin, bisa belajar bareng nanti. Belajar Iya, bareng benar, juga. Nah, Dustin ini udah berapa lama nih join di Brain Academy Jakarta Timur tadi ya? Wah, kayaknya sih dari awal Brand Academy Dari ada awal. ya. Wih. Keren, berarti udah banyak banget kan pengalaman di Brain Academy-nya Oh ya. iya. Dari Bener. awal berdirinya Brand Academy nih, apa sih yang membuat Dustin akhirnya memilih bahwa oke deh aku join Brand Academy nih gitu dibanding bimbel yang lain? Mm-mm. Jadi pas pertama kali itu aku lihat tempat lesnya Brand Academy, Wih. datang langsung ke tempatnya, Mm. terus ngelihat, oh tempatnya bagus banget. Wih, Keren sebagus banget. apa sih emang? Pokoknya keren, kayak ada hiasan-hiasan. Wih, ada yang biasanya. Bisa bikin kita tuh semangat belajar. Weh, karena keren, emang keren. penting banget ya, nggak cuma apa namanya fasilitas yang disediakan, Fasilitas. tapi dari dekorasinya pun juga Iya, itu bisa bener membangkitkan banget. semangat. Bisa Bikin kita Semangat. semangat belajar, betul banget. Oke, apalagi Nah, Terus BA Jaktim itu modern banget. Modern banget. Wih. Ada free wifi juga. Wah, ini nih milenial nggak boleh ketinggalan Iya, ya. bener banget. Free Penting wifi banget di ya, garis wifi. bawahi. Di garis bawahi. Ha, Free Supaya wifi. biar tetap update terus. Betul Benar. sekali. Nah, tapi nih Kak, selain di Jakarta Timur, ternyata Brain Academy ini ada di beberapa kota besar juga yang lainnya. Wow. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan bukan atau nggak berdomisili di Jakarta Timur, kalian tetap bisa coba lihat-lihat Brain Academy yang terdekat nih. Di mana aja nih Kak kira-kira yang Wih, terdekat? jadi jangan bersedih hati ya kalau kalian, aduh aku nggak di Jakarta Timur, tapi ada banyak cabang nih ya. Kita ada Di banyak antara cabang. lainnya ada di Bogor. Di Bogor boleh, yang di Bogor juga join, lihat-lihat gimana sih fasilitasnya. Kemudian gitu ya. ada di Medan. Medan, tadi ada yang dari Medan kan? Ha, Nah, ah. ternyata di Medan juga ada ya Kak ya. Betul. Banyak banget. Kemudian ada di Terus- Kota Pempek. Pempek, Pempek. Palembang. 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 Benar. Di Jawa Timur Jawa Timur ada Sana banget lagi. nih. Saya asli Ada. sana nih. Ada di mana Dari tuh, Kak? Malang. Malang, ya. Oke, Malang. Aremalang. Di Malang juga ada. Ada Di juga. Surabaya Surabaya juga Terus ada. Semarang juga ada. Semarang, Jawa Tengah. Kalau ada. balik lagi ke Sumatera, di Pekanbaru juga Pekanbaru ada. juga ada. Iya, Dan iya. Jakarta bukan hanya Jakarta Timur, Iya, ada di betul. Jakarta mana, Dustin? Ada di Jakarta Barat Kak. Barat juga ada. Wah, oke. Keren banget. Pokoknya banyak banget ya. Nah, buat teman-teman jangan khawatir nih karena nggak ada gitu. Cari kota terdekat gitu ya. Pasti ada Brain Academy-nya. Betul. Nah, terus selain itu nih, Ha-ha. katanya Wis. Justin ini punya kesibukan lain nih selain belajar dan belajar. Wis. Apa modeling? Oh, bukan. Oh, bukan, Apa, bukan, apa, bukan. apa? Apa nih? Aero modeling? Wes, Bukan. bukan juga. Bukan aero modeling dong. Beda lagi. Oke, apa? Kesibukan aku sekarang ya. Aku Ah. jadi OSIS nih sekarang. Wis, keren jadi banget. OSIS. Bagian apa nih di OSISnya? Kebetulan jadi bendahara. Wow, keren. Mainannya uang. Mainannya Wah. uang, bukan Gila, mainan gila, perasaan. Wah, ya, nggak boleh. Keren banget. Kalau Nggak jadi boleh. bendahara berarti sibuk banget dong ya. Sibuk banget. Harus Benar, teliti juga Iya, gitu. betul Ya, banget. apalagi kalau di OSIS pasti banyak banget event-event yang diadakan Banyak oleh banget, OSIS. pasti. Iya benar. Gitu. Banyak. Banyak banget ya. Banyak banget. Apa aja tuh yang diadakan di OSIS? Biasanya. Biasanya sih kayak peringatan-peringatan hari-hari besar gitu. Misalnya kayak peringatan Hari Guru, terus Wih. acara-acara peringatan hari-hari Hari jadi la- sekolah. Iya, hari jadi gitu. sekolah, Oke. mungkin Hari Hari besar lah ya. Kartini. Oh, oke. Nah, oke. itu OSIS yang apa sih mengkoordinir gitu. Betul. Oh, berarti secara annual eventnya tuh banyak banget gitu Banyak, ya. banyak Nah, banget. Dustin sendiri kelas 11. Gimana sih cara ngatur waktu antara OSIS, OSIS, gitu? Apalagi perannya belajar penting juga, ya. betul Gitu. kan? Kemudian belajar juga gimana nih? Kalau dari aku sih pertamanya kan aku join OSIS tuh. Mm-mm. Nah, aku juga udah apa sih namanya kayak harus bisa bagi waktu gitu loh. Jadi Betul.
prinsip aku masuk OSIS ya aku harus bisa bagi waktu gitu. Oh, oke. Jadi dari Caranya- dalam diri udah Dari dalam diri Kuatkan. dulu harus bisa aku harus bisa nih bagi waktu gitu. Oke, bagi waktu gimana caranya? Ada saatnya bermain gitu ya. Ah, ah. Sorry, join OSIS gitu ya Ah, maksudnya. ah. Main gitu. Terus ada juga buat belajar juga. Mm. Nah, biasanya Dustin ngatur Dustin. ngatur waktunya gimana nih biasanya? Eh, Ada waktu-waktu khusus nggak nih? Kapan saatnya jam belajarnya itu kapan aja? ada sih Ada. tentunya. Gimana tuh biasanya Dustin? Kayaknya setting hari gitu misalnya Oh, oke. hari Senin Mm. full untuk OSIS. Full. Oh, Nah, oke. nanti Selasa aku ganti buat belajar atau hari Rabunya gitu. Hmm. Pokoknya aku cari-cari hari yang nggak ngeganggu kegiatan OSIS aku Oke. gitu. Oh, Sip, oke, pintar. Iya sih, yang penting bikin agenda terus tujuannya juga Ah, jelas dan benar, tanggung jawab utama kita, sebagai pelajar tentunya ya Iya. Dustin ya, tetap harus diutamakan juga. Secara kan aku jadi bendahara, jadi bisa bikin list gitu loh kayak Iya. jadwal hari ini gitu. Oh. Sama kayak bendahara juga harus Iya, ngelis benar. Oke. apa yang udah bayar segala Jadi macam. skala prioritas tuh penting Ah, banget skala ya prioritas tuh untuk juga menentukan dipelajarin. kapan harus belajar, kapan harus mikirin OSIS dan segala benar, macamnya. benar banget. Iya, betul. Oke. Nah, Dustin, karena kita lagi bahas PHS nih, pasti Dustin juga mau PHS dong. Iya, Wih, Iya kan? Secara- hektik banget nih hektik pastinya, banget, gitu pasti. ya. Pastilah. Bentar lagi kan, udah di ujung-ujung semester nih. Bener banget sih. Deg-degan nggak sih? Deg-degan banget Deg-degan sih. banget. Pasti, Deg-degan. pasti Oh, deg-degan. Sama setahun yang lalu aku juga deg-degan banget. Iyain aja Berarti deh, baru biar lulus cepet ya. ya. Keren baru lulus udah jadi MT. MD keren. Keren. Itu hebatnya ruang guru sih. Iya, bener. Oke. Oke. Deg-degan banget pastinya ya. Iya, deg-degan. Iya, stres pun kadang iya. Stres juga. Wih, Aduh, stres. Iya, bisa stres ya. Iya. Ya mungkin karena kan banyak kan mata pelajarannya, Benar. terus ya kita juga harus belajar satu persatu, harus semua juga harus kita ikutin kan. Nah, Dustin sendiri gimana sih ngadepin perasaan deg-degan itu, stres itu nih mau PAS itu kira-kira biasanya yang dilakuin Dustin tuh kayak gimana sih? Boleh sharing sama teman-temannya, mungkin ada juga yang rasain gitu ya. Sedikit aja nih boleh. Gimana ya? Mungkin pertama sih belajar sih pasti. Belajar pasti. Doa juga. Betul. Wih, Doa juga that's penting. the point. Iya. Terus aku tuh kebetulan kan join BA. Nah, terus jadi tuh dulu sebelum join BA aku tuh suka aduh gimana ya ujian, aku bingung nih. bingung. Karena nggak semua guru yang di sekolah tuh ngajarnya maksudnya kayak belum Nggak tentu kita sekeren ngerti. master Iya, teacher di dulu ya? bener banget. Oke. Aduh, ngomong nggak enak sih Oh, sebenarnya. Nggak iya. apa-apa, Nggak nggak apa-apa, ngomong Ngomong aja. aja yang jujur, review jujur Iya, gitu ya. jujur gitu mungkin. Terus pas join BA, seru ya ternyata Seru di banget. BA itu fasilitas-fasilitasnya yang ada di BA bisa menunjang PAS aku, Bisa. gitu. Oh, oke. PTS, PAS, ulangan harian, gitu-gitu segala macam gitu. Dan denger-denger nih di Brand Academy juga ada fasilitas yang diberikan gitu ya. Iya, Untuk iya. merilis stres juga supaya Iya. bisa curhat. Itu Iya. apa sih namanya? Aduh, itu kalau nggak salah namanya POAMI, Kak. Wih. Ami yang Iya. itu bukan. Bukan, itu Po Ame-ame. Bukan ya, sorry. Bukan. Tapi ya. Po Ame ini ada singkatannya ya. Ada Ada sih. kepanjangannya. Oh, Mas. kepanjangannya Apa tuh? benar ya. POAMI itu pojok konseling bersama Brand Academy. Academy. Oke. Jadi itu ya, POAMI itu maksudnya itu. Iya. Pojok Konseling konseling bersama Brand Academy. Oke. Itu POAMI. Biasanya ngapain aja sih POAMI itu tuh? Kayak ini sih kayak ruang BK di sekolah Oh, kita kayak ruang curhat BK, gitu curhat. misalnya Oke. punya masalah apa di sekolah maksudnya kayak Oh, iya. kesulitannya apa di sekolah Gitu. bisa Oh. kita konseling atau mungkin yang kelas 12 mungkin bingung mau pilih Mau jurusan kuliah apa, gimana, kuliah apa apa kuliahnya? Oh. itu bisa pojok konseling juga. Oh, iya. Jadi Gitu-gitu sih, setidaknya ada teman yang buat dijadiin Ah, curhat benar, di POAMI gitu Betul. kan. Nah, Betul. itu makanya itu salah satu usaha juga kan, salah satu cara ya biar kita nggak stres banget nih, biar beban PAS ini nggak kita tanggung sendirian. benar, Kita coba cerita ke orang-orang sekitar kita kan, sebagai makhluk sosial nih, sosiologi. sebagai makhluk sosial Iya. perlu bantuan Iya. orang lain Iya. gitu. Dan Perlu jangan pertolongan. malu-malu untuk ini ya mengungkapkan kerisauan hati kalian Kerisauan, gitu betul. ya. Jangan sampai dipendam. Aduh stres banget, stres gitu. Tapi justru dengan join Brand Academy dan khususnya ada POAMI tadi, yaitu bisa rilis stres kita, kemudian kita bisa cari-cari solusi gitu. Iya benar banget Wah, Kak. untung banget pastinya Betul. bisa join Brand Academy ya. Seru sih Kayaknya sih seru. selain POAMI juga masih ada beberapa yang lain lagi. Wih. Misalnya Justin pernah nggak nih ngerasain
ada PR gitu di sekolah, terus kayak bingung gitu, ini gimana ya jawabnya, terus kayaknya udah dipelajarin, udah dijelasin sama bapak atau ibu guru di sekolah, tapi kok lupa lagi. Tapi kan kalau nanya di sekolah kan udah lewat materinya. Itu gimana tuh? Itu sih pasti sering ya. Sering juga. Tapi gak perlu khawatir. Weh, kenapa nih? Jadi menarik nih. Kenapa nggak perlu nggak khawatir? Ini kayak dia punya rahasia Karena juga ya nih. PR itu jadi kekhawatiran tertinggi Bener buat banget. para siswa Apalagi gitu. kalau udah mepet. Udah mepet gitu kan. Aduh, Pusing. gimana nggak ada solusi nih, harus ngapain gitu. Tapi tenang aja, Dustin punya solusi. Apa nih? Gimana Dustin? Jadi aku kalau ada PR yang numpuk, misal dikasih hari ini, deadline besok, aku bisa kayak ikut klinik PR. Oh, ada Wih. klinik PR. Klinik Di Brand PR. Academy ternyata ada klinik PR juga nih. Wih. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang kebingungan nih dengan salah satu PR-nya yang kira-kira gimana ya cara ngerjain PR ini. Nah, sekarang kita coba buka apa nih, Kak? Open Q&A. Open Q&A atau open question ya. Boleh, Nah, teman-teman buat yang punya kegalauan cara ngerjain soal atau punya beberapa soal yang pengen di-share, Kak, ini gimana sih ngerjainnya? Di sini kan ada Kak Oki nih. Ada Kak Yosef juga. Betul. Buat yang bingung sama matematika Ataupun atau sosiologi, boleh kalian coba kirim beberapa soal yang menurut kalian bingung atau minta tips and tricks juga boleh sih. Boleh Nanti banget, share kita juga. tunggu ya. Gimana sih? Jangan malu-malu pokoknya intinya. Betul. Tanya semuanya. Gimana gitu. caranya? Apalagi Gitu. materi yang di PAS, aduh nggak jelas nih, gimana nih harus jelasinnya, gimana gitu ya. Nah mungkin dari Kak Oki sendiri bisa bagi-bagi juga tips and triknya Apa gitu. nih? Karena di masyarakat nih kan, Iya. mikirnya bahwa aduh kalau misalkan anak IPS, apalagi Iya. pelajaran IPS, sosiologi, aduh Sosiologi cuma tuh. ngafal-ngafal doang gitu, nggak asik, boring Iya, gitu. Iya. Bener nggak Oke. sih itu? Coba tanya dulu ke Dustin nih. Dustin. Sebagai siswa. Kira-kira pandangan Dustin sebagai siswa terhadap pelajaran sosiologi kayak gimana sih? Kalau aku sih, Menurut Dustin. menurut aku tuh kayaknya sosiologi tuh banyak banget hafalannya. Banyak hafalan Banyak gitu hafalan. ya. Soalnya panjang-panjang. Panjang-panjang. Terus Oke. kayak perlu logika nalar juga. Betul. Heeh. Nah, sebetulnya gini nih teman-teman. Sekarang Kak Oki bakalan kasih beberapa tips buat ya kita mahamin sosiologi kayak gitu ya. Nah, sosiologi juga itu kan sebagai ilmu pengetahuan nih, sebagai social science. Yang namanya ilmu pengetahuan, ya kita nggak bisa dong asal pilih jawabannya tebak cap cip cup Oh, ABC pakai kancing itu nggak gitu. ya nggak bisa. Nggak Atau bisa. kita pilih kayaknya yang ini deh, soalnya ini baik-baik gitu soalnya. Ya ini Nggak. bagus. Karena ini Penuh ilmu ya, kebaikan, harus enggak kayak Nggak, gitu, aduh. enggak kayak gitu, no Oke, hard oke. feeling gitu ya, nggak bisa. Nah, yang namanya ilmu pastinya punya sudut pandang, punya batasan, punya berbagai konsep juga. Nah, termasuk sosiologi. Terus gimana sih Kak, mahamin sosiologi yang katanya banyak hafalannya, terus banyak banget bacaannya. Nah, sebetulnya nggak gitu juga. Nah, biasanya dalam sosiologi itu satu konsep sama konsep yang lain itu berhubungan nih. Berhubungan ya Scott ya. Nah, misalnya konsep dasarnya itu ada tentang nilai dan norma sosial. Pernah dengar nggak yang namanya nilai norma? Nilai itu bukan kayak nilai akademik, bukan Nah, kayak iya. gitu ya. Kan pasti banyak banget kan Heeh. nilai-nilai itu. Tapi dalam konsep sosiologi itu tuh maksudnya hal-hal yang sifatnya berharga atau Wah. dijunjung tinggi. Maksudnya kamu tuh nggak punya nilai kemanusiaan deh, Oh. gitu. Nah, maksudnya tuh hal-hal yang dijunjung tinggi, yang baik buruknya, tentang baik buruknya. Misalkan mencuri itu buruk, apa membantu orang lain itu baik. Nah, itu tuh nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kayak gitu ya. Nah, biasanya dalam sosiologi itu ada beberapa konsep dasar. Pertama, kita itu harus kuat banget nih konsep dasarnya itu. Biasanya tentang nilai dan norma. Terus dia punya hubungan lagi sama beberapa konsep yang lain. Nah, misalnya nilai dan norma ini biasanya akan melembaga jadi sebuah lembaga sosial. Jadi aturan-aturan yang ada di masyarakat. Kenapa kita harus berpakaian rapi? Kita harus sopan. Nah, terus kalau misalkan ada yang nggak sopan gimana? Itu biasanya disebut dalam sosiologi itu menyimpang. Atau misalkan perilaku ada nggak nih yang menyimpang. bolos di Oke, sekolah? oke. Ada nggak yang bolos di sekolah? Kayaknya ada. Oh, kayaknya ada Ada ya. nggak sih yang bolos di Don't sekolah? try this at school. Nah, itu tuh bolos di sekolah tuh salah satu contoh misalkan dalam sosiologi itu bisa disebut penyimpangan sosial. Nah, kenapa dia menyimpang? Karena yaitu dia masih belum memahami nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, itu nyambung kan? Benar. Nah, terus kalau misalkan dia udah menyimpang nih, kita harus ngapain dong, Kak? Masa harus kita diemin aja ya, nanti bakalan makin nakal dong, makin Bener, berantakan bener. enggak dong? Iya kan?
Atau disyukur-syukurin jangan ya. Enggak juga. Jangan. Oke. Nah, nanti itu tuh akan nyambung ke konsep yang berikutnya, Wah, yaitu menarik. pengendalian sosial. Wow. Nah, jadi orang-orang Keren. yang melakukan penyimpangan itu ya harus kita dikendalikan lagi supaya dia bisa mengikuti sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Wow, jadi Kayak kembali gitu. lagi ya konsepnya ya. Iya, Dan yang balik paling lagi. penting memang harus paham konsep dasarnya. Betul, itu penting gitu ya. banget. Ibaratnya kayak ini ya, kayak rumah. Kalau Yes. fondasi kita nggak kuat ya rumahnya roboh dong. Begitupun Oke. sama kita pelajaran ilmu sosiologi. Kita harus kuat dulu nih cara pandangnya kayak gimana, terus cara berpikirnya kayak gimana. Nah, kayak gitu sih, Kak. Simpel kan? Keren Nah. banget ya, belajar sosiologi sekaligus belajar filosofi nih ya Filosofi. untuk membangun rumah. Nah, itu kalau sosiologi. Kalau matematika gimana sih, Kak? Matematika nggak beda jauh nih. Kalau tanggapan dari Dustin dulu nih. Kalau matematika Iya, tuh gimana sih di matematika. kalangan siswa-siswi? Auto pusing? Atau pusing? Baru denger Iya. namanya matematika gitu. Sebenarnya seru sih. Wah, jelas. Anak IPA, anak IPA. Heeh. Tanya ke anak IPS juga. Bagaimana anak IPS? Pusing. Pusing. Oke, nah, Gimana? gimana lagi? Ada tanggapan yang lain nggak? Ada sih. Gimana kalau teman-teman Sebenarnya sendiri? kalau ngerti konsepnya matematika tuh seru banget dikerjain. Wah. Cuman kebanyakan orang udah nggak ngerti langsung fobia. Wah, benar. Jadi ada istilah di masyarakat yang bilang math phobia. Iya, gitu iya, ya. ada, Aduh, ada. Fobia. baru dengar ada PR matematika. Wah, mual, pusing, pingsan, pusing. mimisan gitu ya. Benar. Ada math allergic juga istilah di kalangan milenial sekarang Banyak sih, gitu banyak ya. banget. Padahal semua itu hanya mitos belaka ya. Mitos, Faktanya nggak ada gitu. Matematika seperti yang dibilang Dustin tadi seru banget ya. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Kak Oki bahwa yang paling penting dari sebuah keilmuan itu adalah paham konsep Paham dasarnya. dasarnya. Gitu. Jadi Betul. jangan langsung hate the subject gitu ya. Aduh, aku nggak suka matematika. Atau mungkin karena aduh kayaknya aku lahir dari awal udah nggak punya otak matematika nih gitu. Otakku ya main game gitu ya. Mungkin gitu. Ternyata enggak sama Enggak ya. sekali ya. Jadi itu mulainya dari seperti yang Dustin. Kenapa ikut OSIS? Karena dari dalam udah yes, aku mau join OSIS gitu. Iya, betul. Sebenarnya kalau mau belajar matematika juga dari dalam dulu. Oke, aku harus belajar matematika karena apa nih? Karena nggak ada satupun di kehidupan ini yang nggak berkaitan sama sekali Sama dengan matematika. Contohnya Hitung-hitungan apa gitu, nih? Kak. Hitung-hitungan ya, beli baju pakai matematika. matematika. Apalagi langganan ruang guru pakai Pakai matematika, matematika. ya kan? Ada diskon di Iya. Brand Academy pakai matematika. Ya semuanya Iya tuh ada sih. matematikanya gitu. Dimana-mana Bahkan ada. percintaan nih. Aduh, Wah. itu percintaan. Ada matematikanya, ada Oh, iya. grafik yang bisa membentuk love. Wah, ada. Kalau mau tahu caranya gambar grafik yang bisa bikin love, nah langsung aja nanti lihat di video belajar. Oh. Ada tuh langganan di ruang guru Ada ya, aja. ada dong. gitu. Langsung cari materinya apa sih kan namanya yang Wes, love itu? menggambar grafik nanti ya, Oh, menggambar gitu, grafik menggambar kurva. grafik. Oke. Oke. Gitu. Jadi seru banget sebenarnya matematika itu. Jadi jangan anggap serem gitu. Apalagi identiknya matematika gurunya killer gitu ya. Ada tanduknya gitu. Oh, enggak. Serem banget tuh. Serem ya. Serem dong, kayak gitu, Kak. Padahal matematika tuh ya guru-gurunya ganteng, cantik seperti aku ini Waduh. gitu. Oh, iya. Oke. Oke, seru banget kan? Seru Dari banget. Sosiologi udah, matematika juga. Coba udah. tanya dulu ke audiens nih, teman-teman Gimana squad nih, semua. teman-teman? Udah terkumpul beberapa soal. Ada yang mau ditanyain gini, ada yang mau sharing-sharing nggak nih? Gimana sih tips and tricksnya ngerjain soal sosiologi atau matematika juga? Oke, Nah, silakan. gimana? Kita masih tunggu ya beberapa soalnya. Kalau misalkan ada yang masih mau ditanyain, nanti kita coba bahas bareng-bareng. Gimana sih Kak tips and tricksnya kayak gitu kan? Kak, ada yang nanya nih kak, Wis. Wow, Apa ada tuh? tuh. Aduh, apa nih? katanya yang tengah ganteng. Yang tengah ganteng. Kebetulan saya yang tengah. Oh, bukan ya? Oke. Oh, bukan. Yang samping nggak ada yang bilang ganteng ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya udah, makasih. Kakak tadi ada yang bilang Kak Yosep mirip Brandon Salim. Oh. Makasih. Brandon Salim Brandon ya. Salim. Habis ini Oke. syuting nggak? Oh, enggak. Tapi Langsung Kak, nih ada pertanyaan penting nih. Boleh, Oke. boleh. Bagi tips and tricks dong kak, cara mengatur belajar kalau buat anak-anak yang super sibuk. Super sibuk. Wah, super Oke. sibuk. Siapa yang mau Gimana jawab? nih? Boleh. Dustin kan tadi sibuk juga nih. Iya. Boleh dari tadi Dustin di-share dulu. lagi, mungkin tadi kelewat kayaknya Iya, ya. mungkin ya. Padahal tadi kan udah di-share tuh. Ah, Gimana ah. cara ngaturnya OSIS, belajar, sama itu juga kan. Tapi Kehidupan karena pribadi. teman-teman yang tanya langsung aja bisa dijawab Boleh, lagi nih. gimana Dustin kita tegaskan lagi gimana tuh cara ngaturnya based on experience-nya Dustin.
Ya kalau dari aku setting hari Kak. Setting hari. Setting hari. Jadi Pertama setting hari. hari ini aku kegiatannya OSIS atau segala macamnya. Nanti besoknya gitu aku harus belajar gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya waktu di hari ini kan masih ada waktu besok. Masih, Jadi disiapin besok targetin aku besok mau belajar gitu. Iya. Terus Oke. apa kalau ada kegiatan dipilah-pilah juga kegiatannya. Nggak semuanya kita harus ikutin gitu. Belajar tuh penting soalnya Penting Kak. banget. Betul. Jadi di samping ikut kegiatan kita juga harus mikirin oh iya gue harus belajar gitu. Gitu sih karena Terus kan prioritas juga kita harus punya prioritas, belajar tuh di nomor satuin. Woi, sini poin paling penting, belajar adalah nomor satu. Nah, itu betul. Belajar Oh ya nomor Kak, satu aku juga punya tips prioritasnya. lagi Kak. Wis apa nih? Sebenarnya kalau emang kita sibuk banget nih di kegiatan, fokus di sekolah. Di sekolah. Misalnya nih, Mm-mm. guru lagi nerangin. Iya. Nah, kita tuh harus dengerin gurunya ngomong apa supaya kita tuh bisa nyicil gitu, nggak apa yang nggak kita tahu tuh maksudnya nggak banyak gitu. Nanti di rumah cuma belajar tinggal yang kelewat atau belajar ulang gitu. Iya. Jadi di sekolah kita udah tahu gitu. Betul ya, tetap harus fokus juga Tetap kalau harus fokus di sekolah, nggak Gitu. semuanya di rumah karena di rumah tuh waktunya bukan cuma belajar doang, kita harus istirahat juga kan Kak. Oke, betul. Oke. Nah, jadi ada beberapa poin penting ya. Pertama tadi kita harus setting agenda dulu nih. Kalian pasti bikin yang namanya jadwal. Kira-kira hari ini mau ngapain aja sih, itu penting banget kan. Biar hidup kita terarah gitu kan. Betul. Prioritasin juga, 2 prioritas. Mana nih hari ini yang diutamain? Apakah ngerjain dulu yang lain atau karena udah mau mepet pas nih? Berarti harus belajar dulu dong yang diutamain. Maksudnya ditinggalin dulu deh sebentar. Iya nggak kayak gitu kan? Nah, terus kita juga harus fokus nih, fokus sama agenda kita, sama fokus guru juga yang ada di sekolah. Iya, betul. Nah, betul. Kalau misalkan masih sibuk juga nih, ya kalian coba dilihat-lihat video yang ada di ruang guru tuh. Benar banget. Kan bisa sambil perjalanan pulang, ya nggak? Atau sambil iya, berangkat sekolah, ya sambil liatin aja handphone video-video pembelajaran. ya nggak? Betul banget. Sekarang Bisa, itu bisa udah banget. revolusi industri 4.0, 4.0 gitu ya. betul. Jadi kita harus bergerak maju ke depan nih. Jadi kalau misalkan aduh nggak punya banyak waktu nih gitu, ya udah manfaatkan aja waktu yang terbatas itu. Gimana? Sekarang udah ada banyak akses, salah satunya dengan video belajar yang ada yang di bisa ruang guru. diakses di mana aja ya. Yang Betul. penting ada jaringan internet, langsung aja tonton video belajarnya. Karena nggak hanya itu, ada latihan soal gitu. Bahkan betul. ada bank soalnya yang bisa di-print juga di Di-print juga, rumah. banyak banget. Gitu, penting banget. Pokoknya ya zaman sekarang sih sebetulnya banyak fasilitas kan. Tinggal kitanya aja nih gimana mau Betul. memanfaatkannya secara maksimal. Betul. Iya nggak? There is a Nah. will, there is a way. Ada lagi Q&A. Oke, kita Silakan. ada lagi Kak, pertanyaan. contoh norma di masyarakat Contoh norma Contoh di norma. masyarakat. Aduh. Waduh, dari masternya. Nanda. Dari Nanda. Dari Nanda Oke. di mana? Dari Nanda. Di rumah. Di mana? Nanda- Di rumah. Nanda yang ada di sana. Oke, contoh norma yang ada di masyarakat. Itu kan banyak banget kan. Norma di masyarakat. Ya tadi salah satunya norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini bisa kita lihat misalkan kenapa Dustin kalau ketemu guru biasanya ngapain nih? Salam dulu. Salam. Nah, Salam. itu juga salah satu norma. Benar, benar. Norma sosial yaitu norma kesopanan yang ada di masyarakat. Mm-mm. Khususnya di lingkungan sekolah. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita memiliki norma. Itu salah satunya, masih banyak contoh yang lainnya. Nah, kalau ini nih, norma tadi kan berbicara mengenai Betul. kesopanan gitu ya. Di kalangan milenial nih lagi heboh gitu ya. Gimana sih cara berbicara yang sopan atau sopan dalam sosial media? Gitu, ada tipsnya juga nggak nih? Nah, itu juga sebetulnya termasuk salah satu bagian dari norma. Kalau zaman sekarang ini kan kita nggak hanya berhubungan secara langsung, Betul, real life kayak ha-ha. gitu. Tapi kita juga bisa berinteraksi yang namanya di media sosial ini. Betul. Nah, kita juga tetap harus menjaga nilai dan norma, termasuk ya jangan berkata kasar, termasuk misalkan menjelekan apa ya, misalkan bentuk tubuh orang lain. Oh, Dan body shaming gitu body nggak boleh shaming, ya nah. gitu. Oh, Iya. Kak Yosef terlalu ganteng gitu. Itu boleh ya, Iya, boleh. iya, iya. Oke. Nah, itu juga sebetulnya apa? Hal-hal yang sifatnya fleksibel atau dinamis. Kalau misalkan dulu kan hanya bersifat ujaran, tapi kan sekarang udah mulai meranah nih, udah mulai masuk ke Benar. dunia digital juga. Kalau misalkan kita juga masih diatur oleh beberapa perilaku, adanya beberapa aturan yang ada di masyarakat. Iya, Kayak gitu. Termasuk betul. tadi harus jaga sikap. Misalkan kalau dulu kan ada istilahnya mulutmu harimaumu. Ya kalau sekarang jempolmu juga jadi harimaumu. Wow. Jadi harus hati-hati, ya nggak? Oh iya, Nah, benar. gitu ya. Seram. Banyak banget deh belajar sosiologi itu ya. Kita jadi kayak refleksi aja, harus sikap kita itu harus kayak gimana supaya bisa diterima kayak gitu. Wih, bermanfaat Nah, banget seru sih.
Oke, ada Oke, satu pertanyaan ada lagi. nih pertanyaan dari Kak, siapa? cara biar suka matematika gimana? Oke, Wih, silahkan Kak Yosef. silakan, Kak. Cara biar suka matematika Gimana ya. tuh? Yang pertama, kalian harus ngerti dulu nih ya, manfaat dari belajar matematika. Apa Karena sih? kadang orang tuh nggak kenal matematika gitu kan. Karena ini belajar kayak begini tuh buat apa sih? Ada manfaatnya nggak ya nanti ketika aku udah besar? Aduh, udah lama-lama ngitung integral ternyata nggak ngerti manfaatnya. Jadi Nggak ngerti poin juga. pentingnya adalah ketika kalian mau belajar nih, Betul. sebenarnya bukan hanya cuma di matematika, tapi kalian kudu ngerti nih, belajar ini untuk apa sih gitu. Gali informasi sebanyak-banyaknya. Ketika kalian di dalam kelas, tanyakan kepada guru, "Pak, tujuan topik ini kita belajar untuk apa ya?" Nah, setelah itu kalian ya kan akan bisa mencintai matematika secara perlahan. Dan yang paling penting setelah itu kalian harus memahami konsep dasarnya terlebih Konsep dahulu. dasar. Kadang orang benci itu ya karena aduh udah di skip gitu dari yang paling dasar seperti itu. Dan kemudian temukan komunitas yang tepat juga gitu ya. Kadang kan kalau kita ketemu sama teman-teman yang kurang tepat gitu ya, misalkan mereka udah nggak suka matematika, udah ngata-ngatain matematika gitu ya. Banyak banget kan yang ngata-ngatain Banyak. matematika. Iya. Nggak penting gitu lah ya matematika di Apaan sini. sih Kak ini matematika? Padahal apa sih salahnya matematika Iya, gitu kan? salah-salahin kayak gitu. Iya, disalah-salahin gitu kan. Jadi temukan Betul. komunitas itu tepat banget Tepat gitu. banget. Dan kalau misalkan join di Brain Academy ya, pasti kalian akan menemukan komunitas yang tepat sekali Yang di tepat sana juga, karena di sama-sama sana suka akan matematika. ada siswa-siswa yang berkeinginan untuk belajar lebih lagi. Betul, atau simpelnya ya kayak kita mungkin ngatur keuangan kali ya kayak itu kan berhubungan banget nggak sih sama Berhubungan banget matematika? sama matematika Gimana gitu. caranya ya biar kita nggak punya utang mungkin ya atau nggak boros Bisa, gitu. Kita bisa. dikasih sekian, ya kita harus cukup dalam beberapa jangka itu kan kita harus ada hitung-hitungannya ya nggak sih, Kak? Benar, itu belajar nanti Nah. tentang aritmetika Nah, sosial. betul. Simpelnya Kayak seperti begitu. itu ya. Ada berhubungannya juga nih kayak gitu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang lain lagi. Nanti aja Kak langsung lanjut. Oke. Nah, selain itu, Kak Oki juga mau sharing nih. Iya, boleh boleh. Nah, boleh. tadi kan sosiologi itu biasanya dikenal banyak banget konsep, banyak banget hafalan. Nah, ternyata nih teman-teman kita bisa ada tipsnya, ada triknya gimana caranya Wow. kita bisa paham suatu konsep itu dengan mudah. Hah. Misalnya nih, Bentar. Apa-apa? Buat teman-teman, jangan lupa disiapin catatannya Oh, nih nah, buat nah. mencatat tips and triknya karena ini Tipsnya penting nih, banget nih. sosiologi Jarang-jarang ya. ya. Mm-mm. Jarang-jarang spesial di live nah, Instagram iya, aja. kan yang namanya ilmu sosial itu banyak banget konsepnya, khususnya sosiologi. Misalnya di kelas 10 deh. Di kelas 10 itu ada yang namanya materi multidimensi identitas. Wih. Nah, kalau misalnya kita yang nggak pernah buka-buka buku sosiologi atau nggak pernah belajar sosiologi, pasti bingung dong. Kak, itu maksudnya apa sih multidimensi identitas? Benar. Nah, tapi sebetulnya cara kita memahaminya secara sederhana, itu kita bisa lihat lagi dari kata per katanya nih, Kak. Kata per kata tiap konsep itu ataupun asal-usulnya. Misalnya ini nih, itu kan multidimensi identitas. Multi. Coba, multi itu yang ada di benak Kak Yosef atau Dustin itu apa multi? Dari Dustin mungkin ketika mendengar kata multi. Multi itu apa sih? Banyak sih. Banyak kayaknya. kan, banyak multi. Kalau Kak Yosef Beragam. beragam. Nah, bisa kan multi itu banyak atau beragam. Betul. Itu secara umumnya seperti itu. Terus dimensi. Kalau dimensi gimana nih, Yosef? Apa yang ada di benak Yosef ketika kata dimensi? Oh iya. Apa aja? Atau Kalau Kak aku Yosef? sih kalau di matematika dimensi itu berkaitan dengan ruang, bentuk Ruang. seperti itu. bentuk ruang. Oke, ditabung dulu ya. Boleh. Yosef ada nggak nih ide? Dustin. Apa sih? Oh iya, sorry. Ya, Dustin. memang mirip sih 11-12 wajahnya. Ada Iya. Oke, Dustin. dimensi. Dimensi Pandangan. pandangan. Bisa sih, betul, dimensi pandangan. Atau bentuk juga tadi bisa ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, ya enggak? Nah, tadi kan udah jelas berarti ada berbagai pandangan. Identitas. Identitas itu apa kira-kira identitas? Jati diri. Jati diri. Mendengar kata identitas itu apa? Tentang diri sendiri. Tentang diri sendiri. Itu juga bisa sih. Artinya kan suatu hal yang berkenaan tentang diri kita, tentang data-data diri kita, identitas. Nah, berarti multidimensi identitas itu adanya banyaknya pandangan. Banyaknya pandangan, pendapat dari orang lain tentang identitas seseorang. Misalkan tentang Dustin. Yap. Dustin ini kan siswa SMA. Misalkan tiba-tiba ada nih saudara Dustin yang SMP. Kak, bantuin aku dong ngerjain PR geografi atau sosiologi. Nah, Dustin gimana tuh? Bingung nggak? Bingung sih. Bingung kan? Karena di sekolah belajarnya apa? Belajarnya tentang yang sains gitu. Sains kan, Sains. kayak fisika, matematika, Iya. kimia. Kalau
geografi, sosiologi itu kan jarang kan, atau enggak juga nggak dipelajarin kan. Nah tapi menurut saudara Dustin itu tadi yang SMP, ya karena Dustin siswa SMA yang udah lebih tinggi kan jenjang pendidikannya, kayaknya bisa dibantuin aku buat belajar atau buat ngerjain soal yang ini. Tapi kan ternyata enggak. Dustin juga ternyata peminatannya IPA. Nah itu tuh ada berbagai pandangan kalau ya siswa SMA harus bisa bantuin siswa yang SMP. Padahal nggak seperti itu ya. Itu yang namanya multidimensi identitas. Kayak gitu tuh, simple banget kan? Oke. Oke, langsung aja deh. Aku mau tahu nih salah satu Boleh. soal mengenai sosiologi. Sosiologi, boleh ya kita coba ulik lagi nih. Yuk diulik. Oke. Aku keluar dulu nih ya. Boleh, Aku amati sorry langsung nih, nih kayak dari gitu ya. depan. Nah, salah satunya ini nih, Scott. Misalnya ini nih, ada salah satu soal. Dia ini nanya tentang KPK bersama lembaga kepolisian dan kejaksaan bertugas memberantas korupsi di Indonesia. Kemudian lembaga ini dalam kinerjanya cukup memenuhi harapan masyarakat. Nah, kata kuncinya ini dalam keberhasilan operasi tangkap tangan. Nah, ilustrasi di atas ini menggambarkan terjadinya apa? Nah, teman-teman harus tahu juga nih, harus paham berbagai konsep yang ada di sosiologi, kemudian juga harus tahu hubungannya. Di sini dia menyebutkan adanya suatu lembaga. Nah, kata kuncinya di sini ada lembaga sosial, kemudian memenuhi harapan, artinya dia diterima oleh masyarakat. Berarti tentang materi lembaga sosial, seperti itu ya. Nah, di sini ada pilihannya cepat, lambat, kemunduran, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Nah, dalam lembaga sosial itu ada yang namanya lembaga yang didasarkan pada penerimaan masyarakatnya. Jadi lembaga itu tuh diterima atau enggak sih di masyarakat kayak gitu. Nah, kalau yang namanya diterima atau tidak diterima itu kan berarti dikehendaki dan tidak dikehendaki. Karena di sini memenuhi harapan masyarakat berarti diterima dong. Artinya dikehendaki gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang tidak dikehendaki itu yang tidak diterima, berarti lembaga-lembaga yang mengarah kepada keburukan kayak gitu, misalnya kelompok perjudian dan lain sebagainya, itu juga tidak dikehendaki. Kalau yang pilihan yang lain gimana Kak? Cepat, lambat, kemunduran. Nah, kalau pilihan ini nih teman-teman atau Scott, ini tuh berhubungan yang namanya konsep perubahan sosial. Perubahan ada yang cepat, ada yang lambat. Perubahan juga ada yang mundur, ada yang maju. Jadi ini udah jelas salah pilihannya antara E dan D karena berhubungan dengan lembaga sosial. Tapi yang ini diterima, jadi jawabannya yang D kayak gitu ya. Jadi kita juga harus paham dan ingat berbagai hubungannya. Itu untuk yang sosiologi. Kayak gitu. Nah, berikutnya kita coba ke kemana nih? Ke mapel yang lainnya. Kita coba ke matematika. Oke, silakan Kak Yosef. Gantian ya. Sekarang waktunya matematika yang ditunggu sama semuanya nih ya. Gitu. Akan ada soal seperti apa nih? Waduh. Mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, teman-teman, banyak nih di antara kalian yang menganggap bahwa matematika itu terlalu abstrak sehingga kayak aduh gimana ya cara ngerjainnya ya gitu. Mungkin bingung. Nah, ini salah satu tips dari Kak Yosef ya. Ketika kalian mengerjakan matematika, kalian tuh harus sistematis. Kemudian selain sistematis, kalian harus mengimajinasikan ya, imajinasi ya, atau bahasa kerennya tuh visualisasikan. Di sini Kak Yosef ada soalnya nih ya. Semoga bisa kebaca teman-teman. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Tinggi bola disimbolkan dengan H dalam satuan meter. Setelah T detik ya waktunya dilemparkan, dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 20 dikurangi 5T kuadrat. Kita diminta untuk menentukan tinggi maksimum bola. Ini kayak soal fisika ya justru lebih ya. Dan itulah kehebatannya matematika. Ketika kalian bisa belajar matematika, otomatis kalian bisa banget nih belajar yang namanya fisika gitu ya. Lanjut aja nih ya. Cara ngerjakannya gimana nih? Pertama-tama harus kita gambar. Nah, supaya santai, Kak Yosef duduk aja ya. Oke, Kak Yosef gambar dulu. Maksudnya gimana sih sebuah bola dilempar vertikal ke atas? Vertikal ke atas berarti gambarnya bolanya akan dilempar ke atas. Contohnya ada bola nih, dilempar ke atas. Set, seperti ini ya. Dengan kecepatan awal 20 meter per second. Apa sih maksud dari kecepatan awal 20 meter per second? Dustin tahu nggak kecepatan awal 20 meter per second ini artinya apa?
kecepatan pas dia baru jalan. Benar ya, atau ketika waktunya 0. T-nya sama dengan 0. Jadi kalau ini kayak Yosef gambar sebagai sumbu Y-nya dan ini sumbu X-nya, ya, maka X ini akan sebagai T-nya, ya, waktunya. Ya, kemudian Y ini adalah sebagai fungsi dari X-nya atau fungsi dari waktunya, yaitu ketinggiannya, ya. Seperti ini. Ini adalah ketinggian mula-mulanya, ya. Itu di saat waktunya T sama dengan 0. Kecepatan awalnya sama dengan 20 meter per second. Ya, karena bola dilempar ke atas, vertikal ke atas, otomatis nanti lintasannya akan membentuk parabola. Karena fungsi yang dibentuk adalah fungsi kuadrat. Jadi perlu diperhatikan bahwa fungsi kuadrat akan menghasilkan grafik berupa parabola. Parabolanya tahu nggak terbuka ke atas atau ke bawah nih kira-kira Dustin? Kalau fungsinya seperti ini. Wah, kayaknya ke atas, Kak. Ke atas atau ke bawah? 20 dikurangi 5T kuadrat. Oh, dikurang, Kak? Iya, Oh, dikurang. Kayaknya ke bawah sih. Ke bawah, benar banget. Jadi grafiknya seperti ini teman-teman. Oh, iya. Ya, Ah, ah. jadi grafiknya seperti ini. Ketika bola dilempar, ya kan, fungsinya 20 dikurangi 5T kuadrat. Karena nilai koefisien dari T-nya, itu T kuadratnya adalah negatif, maka kurva yang terbentuk adalah kurva parabola yang terbuka ke bawah. Dan nanti bola akan sampai di sini nih. Ya, kembali ketinggian 0. Nah, kita bisa cari nih waktunya ya. Ketika ketinggian 0 itu, ya, dalam waktu berapa detik sih? Gitu. Nah, kalau kita gambar lihat dari grafiknya nih teman-teman, dia sama saja ketika memotong di sumbu X. Ya kan, ini kan sumbu X-nya. Berarti ketika dia sampai di tanah lagi, itu adalah saat dia memotong di sumbu X-nya. Nah, berarti kita bisa cari nih titik potong di sumbu X dari grafik tersebut. Nah, kalau misalkan kita mau mencari berapa sih titik potong dari grafik ini, titik potong di sumbu X-nya, syaratnya apa coba Dustin? Atau teman-teman ada yang tahu syaratnya ketika sumbu titik potong di sumbu X? Ketika tahu. apa? Ada yang sama dengan 0. Apanya coba yang sama dengan 0? Syarat apa tadi? Syarat ketika suatu grafik memotong di sumbu X. Berarti Y-nya 0. Wih, mantul. Benar banget. Jadi syaratnya adalah Y sama dengan 0. Dalam hal ini, Y adalah fungsinya. Berarti ini adalah fungsi ketinggiannya. HT-nya sama dengan 0. Jadi kita nolin ya. Kalau kita nolin, kayak saya boleh tulis di sini aja ya. Kelihatan nggak nih teman-teman? Kelihatan ya? Oke, jadi kalau kayak saya nolin, 0 itu sama dengan 20 dikurangi 5T kuadrat. Nah, langkah berikutnya berarti kita perlu memfaktorkan. Dustin bisa memfaktorkan? Bisa, Cuman gimana nih? Dari sini sama sini berarti ada faktor yang sama ya, yaitu 5. Berarti di sini 4, di sininya tinggal T. Iya, T. T kuadrat atau T doang? T kuadrat. T kuadrat. Begini ya. Iya. Gitu. Terus apa lagi nih? Setelah memfaktorkan seperti ini, cara berikutnya ketika HT-nya sama dengan 0, berarti kita bisa tahu 0 sama dengan 4 min T kuadrat. Berarti ini bisa kita tuliskan 4 min T kuadrat sebagai faktor dari ayo berapa? 2 Oh iya. kurangi T 2 tambah T gitu ya. Berarti di sini ya kita akan dapatkan T-nya sama dengan 2. Oke. Kita hapus dulu, ada penghapus? Oke. Nanti kita akan dapatkan ya di sininya kita akan peroleh tadi sudah ya sama dengan 0 ya. Iya. Oke, berarti di sini nanti kita ketemu jaraknya T sama dengan 4 nih. Ya, ketika 4 ya T24 ini ketika dia menyentuh sama dengan 0, ketika HT-nya sama dengan 0 tadi. Ya, setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam fungsinya. Nah, kalau kita udah dapat gambarnya nih, ketika dia tinggi maksimum kan ada di sini nih. Nah, langsung aja kita gambar. Kalau di sininya 4, dari 0 ke 4 kan selisihnya 4 nih. Ya, kalau tinggi maksimum berarti dia punya yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetrinya berapa nih? 0 ke 4. Berarti tengah-tengahnya. Dari 0 ke 4 tengah-tengahnya berapa? 2. Berarti saat dia waktunya 2 detik, dia mencapai ketinggian maksimum. Kalau ditanya tingginya berapa, tinggal masukin aja T-nya. Gampang kan? T-nya 2. Berarti tinggal kita ganti T-nya sama dengan
2 itu adalah ketinggian maksimumnya. Berarti ini H2 sama dengan 20 dikurangi 5 dikali dengan 2 kuadrat. Berarti 20 dikurangi dengan 20. 20. Berarti gimana nih? 0. 0. Ya. Ya, oke. Wah, waktunya udah habis nih. Oke, lanjut aja. Itu tipsnya. Jadi cara gampangnya adalah kita harus memvisualisasikan. Lanjut, saya undang kembali. Oke, silakan Oke, Kak Alvin. kita geser lagi ya. Ah. Sorry. Nah. Sip. Oke. Nah, tadi kan udah dapat banget nih beberapa tips Oke, and ganti tricksnya gini. gimana cara ngerjain soalnya dari sosiologi udah, dari matematika juga udah. Oke. Nah, biar kita nggak pusing, ada sedikit games nih sebelum kita Ini yang closing ya. ditunggu-tunggu nih. Jadi Boleh. gamesnya itu lagi hits banget nih Kak. Apa nih? Namanya gamesnya mitos atau fakta. Nah, seru banget kan? Boleh nih Seru. Kak Yosef pegang satu, Dustin pegang satu. Tinggal dibolak-balik ya. Nah, squad yang ada dimanapun berada boleh coba ikut juga nih. Kira-kira pernyataan yang kau sampaikan ini mitos atau fakta sih? Nah, seru banget kan? Oke, kita mulai ya ke soal yang pertama atau pernyataan yang pertama nih. Coba kalian perhatikan. Nih, mitos atau fakta sih, membaca berulang-ulang akan membuat kita paham atau ingat kembali tentang suatu materi. Mitos atau fakta? Membaca berulang-ulang akan membuat kita paham atau ingat kembali tentang materi. Ayo, mitos, fakta. Oke, coba squad yang di rumah, boleh? Fakta Kak. Banyak nih, ada yang fakta, Mitos, ada yang mitos. Mitos sih. Mitos atau fakta ya, Nah, Kak? jawabannya adalah mitos. Itu tuh mitos ya. Faktanya itu dari salah satu jurnal Psychological Science itu tuh mengatakan bahwa strategi membaca berulang-ulang itu kurang efektif. Oke. Jadi kurang efektif ya, bukan berarti tidak bisa dilakukan atau jangan dilakukan, tapi kurang efektif aja. Jadi kita itu kalau terus membaca berulang-ulang itu nanti sifatnya itu pasif. Pasif membaca teks terus ya tidak terlalu akan membuat ingat kembali. Sifat pembelajarannya pasif gitu ya. Berarti ada yang aktif dong. Betul. Oke. Nah, yang aktifnya itu ya diskusi kayak gini. Oke. Diskusi kayak gini. Jadi, tapi kita juga jangan tong kosong nyaring bunyinya dong, Kak. Betul banget. Ya kan? Nah, sebelum diskusi baiknya kita baca dulu, terus diskusiin deh. Jadi kan seru tuh diskusinya. Keren. Jadi bukan dibaca Betul. berulang-ulang, tetapi dibaca dulu, setelah itu ajak diskusi Betul. dengan orang lain. Oke, lanjut ya. Lanjut. Mitos atau fakta? Bimbel di Brain Academy itu mahal banget. Mitos atau fakta sih? 100% nih udah yakin nih pasti Oke, nih. coba squad. Boleh jawab squad yang ada di rumah dimanapun berada. Mitos, Mitos Kak. atau fakta sih? Bimbel Mitos. di Brain Academy itu mahal banget. Mitos. Wow. Jawabannya mitos. Yeay. Mitos ya. Berarti murah dong, Kak? Murah nih, faktanya bimbel di akademi itu nggak mahal. Malah sekarang lagi ada diskon, Kak. Woi, dan diskonnya besar nih. Diskonnya 50%. Wow. 50%. Setengah harga, betul. Setengah harga. Setengah harga. Nah, jadi teman-teman, squad yang dimanapun berada, kalau penasaran boleh banget. Coba kunjungin Brain Academy di kota-kota terdekatnya. Tadi ada di Bogor, Medan, Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, Jakarta Timur, Barat, di Sumatera, di Pekanbaru juga, Palembang, dan lain sebagainya, banyak banget. Dan gak kalah karena ada Apa cabang barunya sekarang. Ada 5 cabang baru Brain Academy. Nambah lagi. Nambah lagi. Perhatikan baik-baik ya, siapa Gimana, tahu ada di daerah kalian. Yang pertama ada di Bali, yang Bali. kedua ada di Jaktim 2, ya Oh. karena peminatnya banyak banget di Jakarta Timur. Iya. Kemudian ada di Jakarta Selatan, anak Jaksel ya. Jaksel. Kemudian 4 Bekasi dan yang kelima ada di Padang. Tuh, nambah kan jadi ada di 15 kota ya, 15 kurang kota lebih. Nah, tersebar di Indonesia. Nah, kalau squad penasaran nih emang apa asiknya sih bimbel di Brain Academy? Nah, kalian boleh coba free trial nih. Kalian Wah. kunjungin dulu, kunjungin websitenya juga kan. Bener. Ada free trial nih kalau kalian penasaran. Kira-kira fasilitasnya gimana aja sih? Jadi datang aja terus coba gratis gitu Betul. aja ya. Di sana nanti ngapain aja, bakalan apa sih yang didapat? Kira-kira berharga nggak ya dengan sejumlah
uang yang dikeluarkan dan apa yang Wah, didapatkan. ini Iya yang nggak? bisa jawab ya pasti Dusty nih ya tentang Iya. fasilitas BA-nya nih apa betul, aja nih di betul. Brain Seru Academy banget nih. kan? Fasilitas BA nih. Yang pertama, Klinik PR. wah, klinik Oh, PR iya, ya tadi yang udah klinik dijelasin. PR. Kita Betul. bisa tanya PR kapan aja gitu Iya, ya. benar, Bahkan benar. bukan waktu les tapi mau tanya jawab boleh. Boleh, boleh, gitu. Bisa Terus juga. Soft skill. soft Apa tuh soft skill? skill. Soft Apa skill. tuh? Soft skill tuh kayak belajar apa soft skill. Belajar soft skill. Kayak Oke. skill-skill yang kayak Ah. misalnya public speaking, Benar. motivasi diri Betul. dan segala Oke. macamnya. Intinya yang nggak dipelajarin di Sekolah, sekolah, benar. tapi Benar. diajarin di Brain Academy. Kayak gitu ya. Oke. Oke, seru juga. Tadi penting banget kan soft skill ini di abad yang sekarang ini ya kayak. Benar, 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 Penting benar, banget. Kalian bisa ikut soft skill kalau join di Brain Academy. Mm-mm. Terus katanya ada cafe, iya nggak sih Kak? Cafe. Weh. Jarang banget di bimbel tuh ada cafe. Ini nih Jarang, ya Iya nggak? kekinian Beneran banget ada ya cafe. cuma ada di Brain Academy. Beneran. Ada kafenya. Kafenya itu Namanya? filosofinya adalah tanpa batas. Wow. Hits Biasanya banget kalau ya. kafe itu kan dibatasi ya percakapannya ya hanya Iya. soal-soal ngomongin orang Iya, gitu atau- kan. Makan, Betul. minum gitu aja ya. Tapi kalau di tanpa batas kafe kalian bisa diskusi PR juga Diskusi. di sana. Oke. Jadi bisa belajar di cafe. Nyaman banget dong. Nyaman banget. Selain itu seperti yang udah dijelaskan di awal tadi ada yang namanya POAMI. POAMI. Yaitu Pojok konseling bersama Brain Brain Academy. Academy. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya banyak banget, terus ada tryout juga. Wow. Tryout tuh yang kayak gimana sih, Kak? Tryout? Kayak Justin gimana? Ada pengalaman tryout? ada dong. Gimana tuh kalau tryoutnya? Tryout itu kayak uji coba ujian gitu. Jadi Oke. kita belajar soal ujian Oke. dan itu tuh benar-benar apa sih kayak useful banget. Useful, Weh, bermakna gitu benar, ya, benar, bermakna, benar. betul, Jadi akan lebih mantap kalau nyobain tryout gitu ya. Ah. Biasanya Brain Academy juga ada tryout akbarnya Iya, gitu benar. ya. Betul. Gitu. Sekalian latihan Oke. soal juga. Selain Betul. Nah, gitu. yang menariknya lagi kalau kalian join di Brain Academy, nanti tuh bakalan dapat yang namanya fasilitas 1 tahun ruang belajar. Wow. Wow. Di ruang belajar itu nanti Gila, ada gila, Kak keren banget. Yosef. Wes, ada juga Kak Oki. Kak Oki juga. Nah, kalian Gitu. bisa lihat video-video kita ya di ruang belajar. Kalau kayaknya kurang cukup deh nonton Kak Yosef sama Kak Oki di live gitu ya. Oke. Gitu. Dan Nah, buat orang tua juga nih yang mungkin masih khawatir, ragu gitu ya. Kalau di Brain Academy gimana sih bisa memantau anak ini perkembangannya gimana? Tenang aja karena akan ada rapot bulanan juga Betul. yang diberikan oleh Brain Academy. Bahkan ada tesnya juga setiap mau belajar, biasanya dites terlebih Dites dahulu juga, betul. gitu. Jadi keren banget di sini. Jadi orang tua nggak khawatir ya, langsung aja join bersama Betul. Brain Academy. Kemudian ada paket juga nih Paket. ya, paket Itu untuk paket gimana? PAS ya, kemudian ada juga paket untuk semester genapnya. Sekali lagi ada diskon besar yaitu 50%. Jadi jangan sampai kelewatan ya. 50% setengah harga aja. Setengah harga. Bisa jadi resolusi pergantian tahun nih. Bener Awal tahun. banget. Pokoknya tahun depan harus punya apa nih? Usaha biar Nilainya jadi lebih orang, baik betul. ya, jadi orang yang lebih baik, yang lebih baik gitu lagi. ya. Bukan Punya hanya fasilitas pembelajaran yang terbaik juga. benar. Resolusi tahun depan tuh bisa. Dan tuh. semuanya Join itu ada Brain jawabannya di Academy. Brain Academy. Oke deh, Oke. kalau gitu lanjut aja yuk. Ya, Nah, sebelum kita tutup nih, kita coba simpulin lagi. benar. Tips belajar untuk PAS. Ah. Boleh dari satu-satu, mau dari siapa dulu? Dari Versinya masing-masing. dari Kak Oki dulu yang paling muda ya. Boleh. Dari kau yang paling muda. Nah, tadi ya sebelum PAS ini intinya kalian jangan stres, jangan panik kayak gitu ya. Pokoknya kalau udah ada PAS ya dihadapin aja. Kalian ingat lagi berbagai usaha kalian yang telah dilakukan. Benar. Itu tadi udah belajar dengan giat di sekolah, terus lihat-lihat video di ruang guru juga dan lain sebagainya. Nah, usahanya udah, berarti tinggal doa nih, berarti kan. Soalnya ada pepatah gini, Kak. Usaha tanpa doa itu sombong. Wah, betul. Tapi kalau kita cuman doa Tanpa usaha. tanpa usaha, ya itu kosong. Wah. Iya nggak? Heeh. Nah kayak gitu ya. Jadi kalian udah berusaha nih menjelang PAS, udah belajar, udah review lagi materi-materinya. Sekarang kalian tinggal berdoa, biar nggak panik, biar nggak stres kayak gitu ya. Oke. Nah sama tadi juga tentuin prioritasnya juga. Prioritas. Kita mau belajar apa? Mm-mm. Oke. Kalau dari Boleh Dustin? sedikit dari Dustin? Oke, sedikit aja sih Kak. Boleh. Ini penting banget. Apa Ya. tuh? Kita harus positive thinking. Nah. Wow, good people, you have to be positive. Positive thinking. Oke. Positif kalau kita bisa Wes, ngejalanin ujian itu benar, dengan benar, usaha dan doa juga. Oke. Oke. Itu juga penting. Yap. Ayo
Oke, last statement dari aku ya buat kalian PAS, yaitu jangan lupa preparation gitu. If you fail to prepare, you are preparing for a fail gitu ya. Jadi kalau kalian gagal nih buat mempersiapkan, berarti kalian sedang mempersiapkan kegagalan. Tapi kalau kalian sudah berhasil dalam mempersiapkan segala sesuatu, berarti kalian keberhasilannya itu udah di depan mata. Nah, oke, karena kita punya keterbatasan waktu nih Kak. Gak terasa Udah banget malam ya. juga nih. 1 jam Pasti udah kalian berlalu. juga mau istirahat dong. Benar, Nah, benar. siapin buat PAS juga. Sekarang kita langsung take action aja nih. Oke. Kalian boleh siap-siap langsung. Nah, jangan lupa juga untuk terus ikutin berita terupdate dari Ruang Guru dan Brain Academy juga. Bener banget. Follow ya, jangan lupa follow brainacademy.id sama Ruang Guru. atau boleh juga kayaknya follow kita ya. Boleh banget. Iya nggak? Boleh ya? Mulai dari Dustin dulu. Boleh. Apa nih akunnya? Yang penasaran sama Dustin, apa sih Iya. akunnya? Aduh, @dustin.delano. Wih, followernya udah 1K ya kalau nggak salah. Boleh. 6K. Oh, 6K. Oh. Oh, iya. Masa ya? Bener. Oke, kalau misalkan mau nanya-nanya gimana sih Brain Academy di sana, Mm-mm. boleh tanya Justin. aja. Boleh tanya Justin langsung. Oke. Dari branch mana? Branch mana Dari tadi branch Justin? mana? Branch Cabang. Oh, cabang Jakarta Timur. Jakarta daftar ya? Timur. Boleh tuh tanya-tanya ya kalau mau Boleh hubungin banget. Brain DM Academy aja gimana. langsung. DM langsung. DM aja. Oke. Dustin at DUSTIN.delano. Delano. Oke. DELANO. Sip. Jangan salah Ya, ya. jangan salah. Ntar gak ketemu kan. Betul. Oke. Kalau penasaran sama Master Teacher nih gimana nih? Waduh, boleh nih ya. Mungkin yang Kalau mau penasaran nanya-nanya gitu ya. hitung-hitungan? Boleh hitung-hitungan boleh gitu ya. Boleh, Atau mau boleh. tanya promo-promo tentang Ruang Guru boleh banget boleh, juga ya. boleh. Nanti pakai kode referralnya saya. Aduh. Apa? Ya, Instagramnya adalah @yosef_infan. Sekali lagi @YOSEF_INFAN. Yosef_infan. Oke, boleh. Googling aja nama Yosef Infan Chandra pasti ada kok. Oke, hits banget ya. Oke. Berikutnya kalau Kak Oki sendiri. Oke, boleh. Nah, kalau kalian masih penasaran siapa sih Kak Oki ini atau Wah, gimana sih? betapa Pengen tanya-tanya hebatnya juga gitu ya. tentang Ruang Guru atau sosiologi, boleh kita sharing-sharing juga. Boleh follow IG-nya Kak Oki nih, sekalian kan promo. @oki_anggara. Simpel banget kan, oki_anggara. Kalian boleh tanya-tanya atau sharing seputar Ruang Guru maupun sosiologi sama Kak Oki. Oke. Oke. Kayaknya udah cukup ya. Cukup sekali. Udah banyak banget nih persiapan buat PAS kalian. Nah, sampai jumpa di Live Ruang Guru berikutnya ya Berikutnya. bersama Brain Academy juga. Oke. Semangat PAS untuk Semangat semua PAS. skor. Bye. Sukses. Yeay. Mantap. Finally this time. Makasih. Yeay. Acara ini disponsori oleh aku. Wah.